is in 14 years under Deschamps was to Spain in Munich 2024. It is a wrong they intend to right. Well, it is of particular interest in this of all fixtures that Real Madrid's Aurelien Tchouameni is past fit. He's missed the last couple of games with a thigh injury, but returns at the expense of Manu Kone. Spain stayed true to the side that won their quarter-final against Belgium in LA on Friday, so the day after his 19th birthday, Lamine Yamal goes again to face Argentina or England in the ultimate football match. Yamal, Olmo. This is a Spanish free kick, very, very close to the edge of the penalty area. Back post, too far for Oyarzabal. Digne never saw Yamal coming, he fouled him, it's a penalty! Penalty for Spain! Yamal snuck in the backside of the veteran Luca Digne. Has made all three of his attempts in his national team career. He's a big game player, he always has been. And Oyarzabal scores! Spain go out in front! Was blocked by Barcola, then Mbappe stepped in right in front of Cubarsí. Spain defending it really well and really aggressively. And then Olise goes down in a heap, and he wins a free kick, and that's going to be a yellow card. Cucurella shown the yellow. Yeah, I think that's consistent refereeing, though, to give the yellow card there, even though it's his first foul, but the type of foul. Barcola cuts it in as Digne on the outside, takes it himself, puts it off target. That's better, though, from the French, because they were able to have some possession. It's Porro, Olmo, the return, Pedro Porro! Started with that draw, we were there. They've only gotten better since. That's the end here in Dallas. Spain, for the second time in their history, will play in the FIFA World Cup final. Peluit babak pertama dibunyikan. Prancis langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Dengan permainan cepat dan umpan-umpan vertikal, mereka berusaha menekan pertahanan Spanyol sejak awal pertandingan. Namun Spanyol tetap tenang, mereka memainkan ciri khas penguasaan bola yang rapi, membuat para pemain Prancis harus bekerja keras untuk merebut bola. Memasuki 5 menit pertama, tempo pertandingan langsung tinggi. Kedua tim tampil disiplin dan tidak ingin melakukan kesalahan sekecil apapun. Duel demi duel terjadi di lini tengah, sementara para bek tampil solid menghalau setiap ancaman yang datang. Di menit ke-10, Spanyol mulai menemukan ritme permainan. Umpan-umpan pendek yang cepat membuat pertahanan Prancis beberapa kali dipaksa mundur. Sebuah peluang berbahaya tercipta di sisi sayap. Namun penyelesaian akhirnya masih belum mampu menembus gawang Prancis. Prancis merespon dengan sangat baik. Mereka mengandalkan serangan balik cepat. Begitu berhasil merebut bola, transisi dilakukan hanya dalam waktu beberapa detik. Bola mengalir deras menuju lini depan, memaksa pertahanan Spanyol segera kembali ke posisi masing-masing. Pertandingan semakin menarik memasuki menit ke-20. Kedua tim kini saling bertukar serangan. Tidak ada yang benar-benar mendominasi, setiap peluang langsung dibalas dengan peluang berikutnya. Para penonton di stadion dibuat terus berdiri karena pertandingan berjalan dalam tempo yang sangat tinggi. Memasuki pertengahan babak pertama, tensi pertandingan meningkat. Beberapa pelanggaran mulai terjadi akibat kerasnya perebutan bola di lini tengah. Wasit harus beberapa kali menghentikan pertandingan agar situasi tetap terkendali. Di menit ke-30, Perancis hampir membuka keunggulan setelah sebuah serangan cepat menembus pertahanan Spanyol. Namun kiper Spanyol tampil sigap dan melakukan penyelamatan yang sangat penting. Peluang emas itu pun gagal berbuah gol. Tidak lama berselang, giliran Spanyol yang memberikan ancaman serius. Kombinasi umpan 1-2 berhasil menciptakan ruang tembak, tetapi penyelesaian akhir masih belum cukup untuk dijadikan sebuah gol. Menjelang turun minum, kedua tim terus meningkatkan intensitas permainan. Tidak ada yang ingin memasuki ruang ganti dengan posisi tertinggal.
Pertahanan kedua tim tampil disiplin, sehingga babak pertama ditutup dengan pertandingan yang masih sangat terbuka. Babak kedua dimulai. Kedua pelatih terlihat memberikan instruksi baru. Permainan menjadi semakin cepat. Prancis mencoba meningkatkan tekanan melalui kecepatan para pemain depannya. Sedangkan Spanyol tetap mengandalkan kesabaran dalam membangun serangan. Memasuki menit ke-63, pertandingan berubah menjadi lebih terbuka. Ruang mulai bermunculan karena stamina pemain sedikit demi sedikit mulai menurun. Hal ini membuat peluang demi peluang semakin sering tercipta. Kedua penjaga gawang menjadi sosok penting dalam pertandingan. Beberapa penyelamatan krusial membuat kedua tim tetap memiliki peluang untuk lolos ke final. Pertandingan memasuki 20 menit terakhir. Suasana stadion semakin bergemuruh. Para supporter terus memberikan dukungan tanpa henti. Setiap serangan membuat seluruh penonton menahan napas karena ada satu gol saja bisa membuat pembeda dalam laga sebesar ini. Prancis harus mencoba memanfaatkan kecepatan serangan balik. Sementara Spanyol semakin berani memainkan bola hingga ke area pertahanan lawan. Kini pertandingan memasuki menit-menit akhir. Baik Prancis maupun Spanyol sama-sama berusaha mencetak gol kemenangan. Tidak ada pemain yang mengenduskan intensitas permainan. Setiap duel berlangsung sengit. Setiap peluang disambut sorak-sorai para pendukung. Siapa yang akan tersenyum di akhir pertandingan? Apakah Prancis mampu melanjutkan langkah menuju final? Ataukah Spanyol yang berhasil membuktikan kualitas mereka sebagai salah satu tim terbaik dunia? Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.